Oke, kita kembali lagi di rapat Kabinet Bayangan dan hari ini kita membahas apa Pak Wapres? Ya kita begini Pak Presiden, ini kan kita tahu nih Presiden tetangga kita Pak Prabowo kan baru ditetapkan menjadi Presiden terpilih. Pasti orang-orang dalamnya Pak Prabowo ini dan Mas Gibran tentunya Wakil Presiden terpilih ini banyak menjadi sasaran didekati orang-orang. Tapi anyway, cerita mengenai orang dalam Presiden ini menjadi penting. Karena jangan-jangan Anda salah langkah, salah kirim CV, salah kasih orang, Dan salah alamat. atau salah pendekatan atau salah memuji. Nah, itu bisa berbahaya Dan buat Anda. juga itu kan jadi judul lagu kan. Apa tuh? Alamat palsu. Makanya kita hadirkan ini ada dua orang dalamnya Presiden SBY, Presiden ke-6 dan juga Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 yang tahu betul nih, ini do dan don'ts, mana yang Presiden suka, mana yang Presiden off. Kalau bahasanya Om Andi Malarangeng, turn off. Tapi sebelumnya Dinda Kaset Press kita nih yang akan Mainkan Dinda. bicara. Oke, Dinda Kaset Press, mainkan. Selamat malam Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden Bayangan. Saya ingin memperkenalkan nih ada dua tamu kita hari ini yang begitu spesial. Dan yang pasti dua tamu ini sekarang punya satu kesamaan dengan saya. Karena dua-duanya ini pernah berada di ring 1 Istana Negara. Ini dia yang pertama. Adalah Andi Alfian Malarangeng yang merupakan juru bicara kepresidenan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 hingga 2009. Jadi Doctor of Philosophy di bidang ilmu politik dari Northern Illinois University ini juga sempat nih menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Sementara itu, kalau tamu yang pertama kita ini kan latar belakangnya politisi ya. Tamu kedua kali ini memiliki background sebagai seorang wartawan. Sama lagi nih kayak saya ya. Pada jabatan publiknya, Pak Wahyu Muryadi ini sempat menjabat sebagai Kepala Biro Protokol Istana di era Presiden Abdurrahman Wahid. Dan kini ia menjabat sebagai juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi tentunya ya kalau bicara soal jubir, tiap presiden ini punya alasan sendiri saat memilih juru bicara yang bertugas mengomunikasikan kebijakan serta sikap presiden kepada publik. Ada beragam latar belakang, gaya bahasa, hingga penyampaian juru bicara istana yang juga menarik nih untuk kita bahas. Sebagai contohnya ini di era Presiden Joko Widodo saat era kepemimpinannya di awal-awal 2014 sampai 2016, tanggapan disampaikan melalui Mensesnek atau Seskap. Namun pada 2016 Presiden Jokowi akhirnya menunjuk mantan jubir KPK, Johan Budi sebagai staf khusus Presiden bidang komunikasi hingga di tahun 2019. Nah saat itu memang Johan Budi ini terpilih menjadi anggota DPR di 2019, akhirnya membuat kursi jubirnya kosong dan digantikan oleh Fajrul Rahman. Nah yang menarik ini justru setelah Fajrul Rahman dilantik menjadi duta besar di tahun 2021, Presiden Jokowi ini sempat menyampaikan kalau belum punya dulu nih jubir baru karena dirinya memilih untuk dijubiri sendiri saja. Tidak hanya sebagai messenger, jubir ini juga dikatakan sebagai teman diskusinya dari Presiden Jokowi. Jadi langsung aja yuk kita tanyain sebenarnya gimana sih urgensi keberadaan jubir istana dan apa aja sebenarnya tugas serta fungsinya. Dan kita sudah bersama seorang tokoh yang kita kenal. Ya. Dulu pernah jadi sekjen partai juga. Ya, Ya. oke. Tapi lebih paten kalau kita katakan sebagai mata, mulut, dan telinganya Presiden. Iya. Dan kita sudah bersama Andi Malarangeng. Malarangeng. Ya, halo. Om Manto, gimana Om Manto? Dan melihat situasi hari ini kira-kira kalau kita flashback di situasi 2009-2004 itu bagaimana, apa yang sedang terjadi di waktu-waktu kayak sekarang nih? Ya, setelah menang Presiden ya. Ya memang kalau dulu kan memang juga presiden, pemilihan presiden harus 50% plus 1 juga. Ya. Sehingga ada putaran pertama, ada putaran kedua. Kalau 2004 ada putaran kedua. Ada putaran kedua. Antara Pak SBY, Ibu Mega awalnya 5 pasang menjadi tinggal 2 pasang. Sehingga presiden kira-kira terpilih itu bulan-bulan Juli kalau tidak salah waktu itu. Sehingga dengan Oktober sebenarnya masih panjang juga. Ya. Tapi kalau sekarang kan sama dengan 2009, 1 putaran. Jadi waktu presiden terpilih sampai pelantikan presiden masih panjang. Sehingga memang biasanya pada saat-saat sekarang ini presiden memikirkan tentang
desain kabinetnya, bagaimana mau didesain kabinetnya, lalu kemudian apa saja disesuaikan dengan program-program yang ingin dikembangkan 5 tahun ke depan. Mungkin ada 1-2 posisi-posisi tertentu sudah mulai dipikirkan siapanya, tetapi karena waktu panjang biasanya desain kabinetnya yang lebih dipikirkan. Setelah itu mendekati Oktober baru mulai siapa-siapanya. Oh berarti belum ada siapa-siapanya kalau dari pengalaman Om Anton. Betul, kalau siapa orang-orangnya biasanya itu mendekati Oktober atau bahkan Oktober karena pelantikan masih tanggal 20. Iya. Bahkan 20 hari dalam bulan Oktober itu kan Anything could be happen. ya biasanya misalnya mungkin kepada partai-partai tertentu sudah disampaikan sebelum Oktober kira-kira posisi-posisi mana yang akan ditempati oleh mereka sehingga mulai diminta untuk memasukkan nama-nama sesuai dengan posisi itu. Karena artinya kalau dikasih posisi itu tentunya yang diharapkan oleh Presiden nama-nama itu kira-kira punya kompetensi terhadap jabatan tersebut. Tapi kalau kita balik lagi ya ke masa-masa itu, di momen kayak gini waktu itu Presiden SBY, siapa sih yang paling sering diajak diskusi waktu itu? Ya, ini Anda sebagai orang dalamnya kalau Presiden SBY 2004, waktu itu. kalau ya memang kalau 2004 waktu itu ada beberapa senior-senior presiden juga yang dimintai Misal. pendapat, ada juga. Tapi kemudian presiden senang diskusi sama anak-anak muda untuk orang muda, orang macam kita ini. Anda konteksnya waktu itu masih lumayan muda ya. Oh muda, masih muda waktu itu, 40-an waktu itu. Jadi sounding board ya, dan dia cari orang-orang yang punya kemampuan dalam bidang tertentu, atau kalau tidak ada di sekitar kita, presiden juga meminta bantuan dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk diajak bertukar pikiran. Setelah itu kemudian beliau merumuskan apa yang akan, setelah menerima pendapat-pendapat dari beberapa pihak. Itu ada yang pro kontra diskusinya waktu itu atau kayak gimana sih format diskusinya Presiden SBY kalau kita bisa dapat visualisasinya kayak gimana? Kalau biasanya Pak SBY itu bisa saja dia nanya kepada kita, pada orang yang dipanggil satu-satu atau gimana waktu itu? Ada yang dipanggil satu-satu, ada yang dikumpulin. lagi dikumpulin gitu, lalu ditanyakan. Ada juga beliau punya pikiran, lalu beliau melontarkan pikiran, kita disuruh menanggapi. Menurut Anda bagaimana ini pikiran? Itu beneran mau tahu atau buat ngetes? Ini posisinya kawan di mana nih? Kira-kira sounding board. Kita ini jadi sounding board. Apa itu sounding board itu apa? Jadi beliau mengungkapkan gagasan, lalu kemudian kita diminta pendapat tentang gagasan tersebut, lalu kemudian ada yang punya pikiran A, B, C, D, E. Setelah itu beliau kemudian tidak perlu ada kesimpulan. Beliau kemudian meramu sendiri pikirannya setelah mendengarkan pikiran-pikiran, termasuk kebijakan-kebijakan. Tapi banyak juga yang terjadi kalau setelah jadi presiden, terutama 2009 misalnya, menteri-menteri terkait dipanggil untuk menjelaskan tentang beberapa hal. Beliau kadang-kadang minta misalnya ada kebijakan tertentu, menteri yang berkenaan dengan itu diminta menjelaskan di dalam sidang kabinet terbatas. Menteri yang akan menjabat atau menteri existing yang existing dulu, yang existing. Kalau karena 2009 toh, yang masih berjalan kabinet yang 2004, lalu diminta menjelaskan, lalu menteri lain diminta menanggapi. Ini setelah lanjutkan lah ini ya. Nah, setelah kepada waktu lanjutkan kan diminta menanggapi, lalu kemudian beliau akan mengambil putusan. Nah, kalau dalam sidang kabinet itu Pak SBY memberi kesempatan menteri-menteri untuk berbeda pendapat satu sama lain. Nah, dan kemudian bahkan wakil presiden juga ikut diminta pendapatnya. Biasanya setelah menteri-menteri, wakil presiden diminta pendapatnya. Apa ikut cawe-cawe? Apa gimana? Ikut memberikan. Pak, terutama Pak, dua wakil presiden diminta pendapatnya sebelum kemudian presiden mengambil keputusan. Om, dalam diskusi sama Pak Presiden SBY waktu ini itu menjelang 2004 atau 2009 lah ya. Apa sih do and don'ts-nya? Untuk membuat arsitektur kabinet maksudnya? Dalam proses pembentukan ini. Sebagai orang yang diundang lah. Jangan sampai salah sebut kita, bahaya juga nih. Kalau Pak SBY dia setelah mengambil
ya pendapat-pendapat atau ada masukan, ada yang bahkan masukan dengan lebih tertulis, ada yang membuat ada juga misalnya senior presiden Pak Presiden sendiri Ya. meminta waktu untuk mengemukakan, terutama 2004 ya, Iya. memberikan presentasi tentang bagaimana kabinet di Amerika Serikat, di Eropa, apa segala macam. Karena baru pemilihan langsung ya waktu itu. Pemilihan ya. langsung waktu itu, Iya. gimana kabinetnya. Iya. Lalu kemudian juga dipikirkan misalnya West Wing. West Wing. Ya. Mana West Wing? Waktu itu, sejak 2004 dipikirkan West Wing yang merupakan dapurnya presiden untuk membuat kebijakan. Ya. Kalau di Amerika terlalu besar, cuma waktu itu Pak SBY bilang, kalau di Amerika artinya diterapkan di Indonesia mungkin terlalu besar. Kalau di West Wing di Amerika itu bisa sampai 1000-an orang di situ bekerja di West Wing. Karena mereka juga menggodok anggaran, mereka menggodok kebijakan. Intinya begini, Betul-betul dapur situ ya. di Amerika kebijakan diambil di kantor presiden. Sentralistik sifatnya. Menteri-menteri hanya mengimplementasi kebijakan presiden. Kalau di Indonesia, kebijakan itu desentralistik di kabinet. Kebijakan itu dibikin di dapur kementerian, ya membuatkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dibawa ke Seknek. Di Seknek dibuat harmonisasi kebijakan-kebijakan terus dari berbagai macam kementerian, baru dibawa ke meja presiden. Nah, presiden kemudian harus punya kapasitas dong untuk mengevaluasi, mereview usulan-usulan kebijakan, rancangan peraturan pemerintah, rancangan undang-undang, rancangan perpu, rancangan apa saja, rancangan keputusan presiden yang dibawa dari kementerian masuk sebelum ditandatangani presiden. Beberapa kali Pak Presiden menolak, meminta kasih kembali lagi, perbaiki dulu. Karena setelah di menterinya memberikan paparan di depan rapat kabinet terbatas, Presiden banyak sekali yang dia tidak setuju. Kembalikan. Tapi harmonisasinya di Setnek semua tadi. Seknek. Setnek ini vital betul ya berarti ya. Karena itu palang pintu lah di situ. Orang nggak tahu nih Om. Maksudnya orang harmonisasi. Jadi seberkuasa sebelum sampai apa di presiden, Setnek itu Om? jadi palang pintu semua kebijakan sebelum ditandatangan atau sampai ke meja presiden, Mensesnek harus memastikan bahwa semua yang dibikin ini pertama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada sebelumnya atau harmonis, makanya harmonisasi dengan undang-undang yang lain atau sesuai dengan pikiran presiden. Kalau tidak, makanya waktu itu walaupun kemudian West Wing tidak dibentuk, tapi kemudian presiden pertama membuat staf khusus presiden. 7 orang kami, termasuk 2 juru bicara presiden. Ya. 7 staf khusus, itulah West Wing-nya kami, kecil. Ya, kalau tidak terus terang sama presiden, dia menjadi masalah. Misalnya ada menteri yang mengatakan terus terang sejak awal bahwa dia punya istri 2. Ada? Kayak gitu? Ada. Oke, kita lanjutkan cerita orang dalam sekitar presiden ini menyambung pertanyaan saya tadi. Kalau Pak itu juru pertanyaan bicara saya jawab presiden, begini. Bu Ani. Kalau itu, Bu Ani jelas nggak pernah cawe-cawe urusan pembentukan kabinet, nggak pernah. Tapi beliau selalu kasih ingat bahwa kalau bisa yang perempuan, menteri perempuan lebih banyak lagi. Kasih ingat Pak SBY lah kira-kira begitu. Iya, iya. Concern beliau tentang perempuan. Dan ketika itu Pak SBY, baik yang kabinet pertama jumlah perempuannya lebih banyak daripada sebelumnya misalnya. Jadi concernnya kita dicarikan posisi-posisi tertentu yang perempuan yang ada biasanya ekonom, perempuan juga ada apa namanya kalau bisa ada perempuan yang dikirim dari partai kita presiden senang. Jadi jumlah perempuannya juga cukup besar itu. Sekarang pun juga lumayan juga makin lama makin bagus. Itu peran Bu Ani itu mengingatkan selalu. Tapi ada nggak Bang Anto yang misalnya Pak kayaknya ini paten dan masa sih? Oh iya ya, bener ini paten ini dia aspirasinya ada gitu gini. Kemudian orang ini jadi dan akhirnya memang betul-betul paten barang ini gitu. Tapi masuk lewat keluarga ya? Oh, kalau keluarga enggak, saya rasa keluarga juga semua menjaga diri. Enggak ingin ikut cawe-cawe untuk urusan itu. Urusan kabinet apalagi. Yang diajak ngomong oleh presiden jelas wakil presiden. Paling tidak meminta masukan.
Tetapi seluruhnya akhirnya kalau Pak SBY itu akhirnya Pak SBY yang menentukan. Bahkan dari partai, kalau ada yang calon dari partai yang beliau lihat secara CV-nya, kebetulan juga kenal juga dan agak kurang srek, minta ganti orang dari partai. Atau bahkan partai diminta beberapa nama untuk satu posisi. Oke. Sehingga Tapi terakhir, rekomendasi partai. ya terakhir fit and proper test sama tes kesehatan. Kalau Pak SBY juga ada tes kesehatan, kemudian ada fit and proper test di mana beliau tanya jawab, cekeas, sama calon-calon yang diundang. Gunanya sekaligus transparan dan jangan sampai ada salah-salah bahwa informasi-informasi yang keliru. Jelas orang ini diundang lalu kemudian kadang ada juga bahkan tidak diundang datang ke Cikeas untuk di fit and proper test. Oh, gitu. Ajaban itu ada. Itu nanti ada sesi bahas khusus mengenai Cikeas Idol ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu hal tentu kapabilitas dan nasionalisme dan lain-lain itu jadi hal yang ukuran yang penting dalam menyusun tim kerja presiden ini, yaitu kabinet gitu. Tapi apakah hal-hal yang sifatnya personal gitu menjadi ukuran nggak? Misal gitu, wah ini punya masalah keluarga nih orang ini nih. Itu biasanya bukan yang penting pada waktu awal yang bersangkutan terus terang kepada presiden. Tapi itu ada? Ada, ditanya. Ya kalau tidak terus terang sama presiden dia jadi masalah. Misalnya ada menteri yang mengatakan terus terang sejak awal bahwa dia punya istri 2. Ada kayak gitu? Ada. Ya, karena dia bilang terus terang begitu, presiden kemudian yang mana yang menjadi First lady-nya. first lady-nya. Karena kemudian nanti ada SIKIP, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Itu pertanyaan saya misalnya. Hanya satu boleh. Gak boleh 2 masuk? Nggak boleh dua-dua. Pilih saya yang satu, yang mana? Ya biasanya istri yang tua. Tapi ada juga yang kawan. Oh, dan Pak SBY nggak problem ya untuk hal itu ya? Karena memang dia sudah bilang sebelumnya. Sudah ada deklarasi dulu. Deklarasi sebelumnya. Ada juga yang tidak mendeklarasikan, belakangan ketahuan. Ketahuannya karena apa biasanya? Sudah muncul di tabloid. Oh di publik itu ya? Atau justru bisik-bisik dari SIKIP ini bos. Jadi kemudian istrinya juga ya jadi masalah. Tapi yang bersangkutan belum sudah mengundurkan diri ketika sudah mulai, karena ya mungkin juga beliau tahu situasi macam begini tidak pas, tidak juga mengganggu kerjanya dan segala macam. Beliau akhirnya mengundurkan diri. Jadi yang penting disampaikan sejak awal kalau ada masalah-masalah urusan keluarga apa segala macam. Itu sensitif bagi Pak SBY dan artinya begini. Kalau dulu kan kita tahu Bang, zaman Pak Harto, Ibu Tin ini untuk hal-hal seperti ini punya atensi yang luar biasa. You know exactly. Dan itu PP 10 masih berlaku. Iya, sampai iya. sekarang sebenarnya. Itu yang dia, iya itu yang kata orang banyak itu teen legacy. Sampai sekarang masih berlaku. Dan itu keberlanjutan Orba itu di situ. dan itu Dan nggak ada yang menolak loh. Karena kaum perempuan sampai sekarang masih mendukung itu, termasuk istri saya. Om, banyak warisan Orba yang dikritisi oleh aktivis kecuali itu. Jangan diganggu Salah itu. satu. Jangan diganggu itu. Iya, terutama kelompok perwakilan perempuan ya, kelompok perempuan itu setuju. Ternyata nggak bias gender juga ya. Maksudnya apa? Saya rasa semua presiden ingin menterinya fokus untuk menjalankan tugasnya, jangan sampai fokusnya itu atau perhatiannya terganggu dengan masalah-masalah keluarga yang belum terselesaikan. Itu intinya gitu. Itu biasanya Ibu Ani gitu tuh sensitif dan suka ngomel atau suka protes kalau ada dengar hal kayak gitu nggak Om biasanya? Ya kan semua ibu-ibu anggota SIKIP ini bukan juga anggota SIKIP, kaum perempuan kalau ada masalah bukan cuma itu, termasuk yang ada di kementerian-kementerian. Menurut kalau dalam PP 10 waktu saya juga jadi menteri kan, kalau misalnya kita punya anak buah itu ada masalah keluarga, istrinya itu bisa melapor kepada istri menteri sebagai pembina PKK, Dewan Wanita. Lalu kemudian istri ibu menteri ini langsung komplain kepada Pak Menterinya. Dan itu bisa langsung dieksekusi ya Bang? Kalau saya sudah begitu, saya langsung misalnya panggil yang bersangkutan, saya bilang, ini persoalan yang saya tidak mau hadapi. Ini paling susah yang begini-begini. Jadi kau mengaku tidak mengaku.
bisa diselesaikan nggak? Yang penting kau selesaikan segera. Itu pernah terjadi di Kemenpora dulu Oh, waktu Anda Kemenpora memimpin? dulu saya, iya. Dan Apa itu tuh, ada Bang? beberapa kali. Kasusnya kalau boleh tahu kasih Ya, cuaca kira-kira gede aja. perselingkuhan lah, Oh. kemudian istri komplain, kemudian kepada istri saya sebagai pembina Dharma Wanita PKK, lalu kemudian disampaikan kepada saya, lalu kemudian saya panggil orangnya. Oh, dia biasanya jawabannya memang betul Pak Menteri, tapi sudah saya selesai. Sudah saya bilang, Template ya? kau selesaikan kalau masih ada komplain dari istrimu, PP10 berlaku. Lu yang selesai. Lu yang selesai. Selesaikan. Oh gitu. Di kabinet juga sama juga tentunya. Itu masih berlaku. Iya. Itu kode etik semacam Ada itu. yang sampai dipanggil Pak SBY waktu itu, Manto. Iya, artinya Bu Fitri Malarang aja paten apalagi Bu Ani, Bos. mengundurkan diri langsung karena persoalan itu. Tahu diri dia sudah. Maksudnya gini, di Indonesia gitu ya agak sulit tuh membuat orang mengundurkan diri ini agak sulit. Ya, tapi kan dia sudah tahu core nilainya Pak SBY, ya Ibu Ani juga dalam arti ketuanya Sikip ini juga. Jadi sebelum daripada dia diberhentikan kan dia sudah Itu juga yang mengundurkan membuat sendiri. Pak SBY melaporkan sendiri ketika diisukan punya Kalau istri. itu hoax besar. Iya, maksudnya Kalau itu hoax karena besar. sangat tersinggung karena soal Iya, nilai-nilai karena- tadi iya. kan. Itu kayaknya kali pertama Presiden Republik Betul. Indonesia datang sendiri ke kepolisian Iya, untuk hal ini loh. melaporkan. Padahal yang menghina Pak SBY juga waktu itu kan banyak banget sampai ada bawa Karena kerbau, urusan begitu kan- ada yang lain tapi nggak ada yang dilaporkan selain ini. Apalagi Gitu. menyangkut keluarga itu kan sangat mendasar kalau yang itu. Kalau tuduhan-tuduhan politik itu biasalah dibawa di depan istana bawa kerbau apa segala macam. Itu hari-hari ya. Itu sudah biasa. Urusan jubir itu. Anda pun yang Urusan jubir itu. iya, Anda pun udah bisa menghadapi yang pengkritik macam dari hulu sampai hilir. Kalau Anda pernah menghadapi. istilah Manto dulu gaji jubir naik. Tapi gini Bang, apa hal-hal privat, urusan privat orang-orang ya, kita banyak betul urusan privat orang-orang yang aneh-aneh. Itu yang bisa ditoleransi dan tidak bisa ditoleransi oleh Pak SBY. Presiden waktu itu. Pada prinsipnya kalau Pak SBY ya, kalau urusan privat itu urusan privat Anda. Tapi kalau dia sudah mengganggu kerja, itu menjadi masalah. Ya toh. Sebaliknya juga Presiden juga ada dia punya urusan privat di mana kita juga staf-staf segala macam tidak mencampur, tidak masuk dalam isu itu biar diputuskan kalau artinya itu walaupun sebenarnya kasihan jadi presiden itu. Kasihan betul. Kalau di istana dan istana kita ini dirancang secara memang bukan istana presiden dan itu punya tempatnya gubernur jenderal dulu dan Belanda itu sangat kikir dengan gubernur jenderalnya sehingga istananya pun kecil sekali bandingkan dengan gubernur jenderal British jajahan Inggris yang pasti besar. Sehingga di istana istana dianggap merdeka, kecil ya? istana negara, ruang privat presiden hanya kamarnya. Begitu dia keluar kamar tidurnya, itu langsung ruang publik karena di situ juga langsung tempat pas pampres, menteri-menteri diundang. Melangkah lagi sedikit sudah tempat pelantikan presiden, apalah segala macam. Tempat tamu negara. Jadi ruang publiknya, Ruang privat. ruang privatnya presiden Indonesia nanti kalau Pak Prabowo tinggal di istana, hanya kamarnya itu. Beda di White House. White House itu West Wing di West, ada East Wing juga. Nah, ruang privatnya Presiden Amerika lantai 2-nya itu. Oke. The whole lantai. Itu tidak ada yang bisa naik ke situ kecuali diundang oleh keluarga presiden. Di bawah itu ruang kerja. Tapi begitu naik ke atas itu sudah ruang privat presiden. Nah, paling tidak dia ada satu lantai penuh di Gedung Putih itu kan. Kalau di istana kita betul-betul kamar tidur dan ada sedikit anunya. Kamar tidur presiden. Kenapa nggak diperluas saja bangunannya Om? Kan Terus gampang ada banget. dapurnya kecil, Ya. ada ruang tempat duduk di dalam itu. Karena istananya nggak mungkin diperluas, itu cagar budaya. Oke. Iya. Kalau jadi- Ibu Mega tidak tinggal di istana, dia tidak selama jadi presiden, istana cuma jadi tempat itu ruang terima tamu. seperti Pak Harto kantor. dan Pak Habibie lah ya. Pak Harto juga tidak tinggal di istana, Pak Habibie. Gus Dur sempat tinggal di Wisma
negara. Waktu itu mungkin karena lagi dipugar atau apa. Pak SBY juga Cikeas kan? Tapi kemudian Pak SBY kemudian tinggal di istana karena waktu itu Cikeas terlalu jauh. Kalau mau bolak-balik Bikin macet. bikin macet. Kalau weekend dia kembali ke Cikeas. Oh, oke. Tapi kalau Hari-hari sehari-hari di istana. Oh, tinggal di Istana Merdeka situ, Bang? Iya, tinggal Tempat dulu Presiden Soekarno dan Presiden Gus Betul. Dur juga bertinggal gitu. tinggal di situ. Nah, sehingga kalau dia sekarang Pak Prabowo nanti Presiden Prabowo nanti mau tinggal di mana? Kalau Presiden Jokowi awal-awal sempat di Istana Negara, Istana Merdeka, tapi kemudian sekarang lebih banyak di Istana Bogor. Nah, kalau di Istana Bogor ada pavilion Pavilion Bayurini. Bayurini yang memang terpisah dari istananya itu sendiri. Disitulah Oke. Presiden biasanya tinggal di situ sejak zaman Pak Harto. Oke. Kalau istananya sendiri, istana Bogornya sendiri, katanya agak angker. Emang iya Om? Om Anto? Katanya orang-orang. Oh enggak, pengalaman Om Anto gimana? Kalau saya nggak ada masalah karena saya merasa lebih bahaya orang hidup daripada orang mati. Oke, kita akan jeda sejenak dan setelah ini kita akan tanya gimana sih presiden how to say no to orang. Kan presiden ini harus orang yang baik kepada semua orang. betul. Yes, tapi how to say no? Apakah juru bicara presiden adalah perpanjangan mulut presiden untuk say no? Ah, kita jawab itu saja. Nah, kami akan segera kembali. Kalau personal itu sifatnya biasanya kan susah masuk akses kepada presiden. Yang bisa itu seringkali itu dan Pak SBY sangat hormat kepada senior-seniornya. Tentara. Tentara terutama. Oke, kita kembali lagi di rapat kabinet bayangan dan tadi pertanyaannya wapres saya Pak Budi ini, Om Anto, kan. Bagaimana seorang presiden untuk mengatakan tidak? Karena mengatakan tidak ini paling berat di politik. Kan? Iya. Nggak boleh cemar. Kalau nggak boleh mengecewakan. kebijakan, kalau Pak SBY proper sifatnya. Kalau itu kebijakan dibahas di sidang kabinet. Dan sidang kabinet Pak SBY bisa bilang, ya bagus, ini ada masalah ini coba apa, kenapa bisa begini, kenapa begitu. Lalu kemudian minta dijelaskan lebih lanjut atau malah Pak SBY malah menolaknya. Easy. Toh. Kalau itu sifatnya dari partai, jelas Pak SBY juga melihat juga dulu. Misalnya ada aspirasi dari partai melalui di parlemen tentang sesuatu hal apa segala macam. Pak SBY proper lagi, dia bawa lagi ke sidang kabinet. Jadi dibawa di sidang kabinet sehingga di situ dia bisa bilang no. Oh, dia akan bawa ke sistem sehingga sistem yang mekanisme sistem yang Belum. akhirnya. Nah, kadang-kadang presiden tidak perlu bilang no. Ada menteri lain sudah bilang no. Atau menteri lain yang sudah memberikan kritisisme terhadap Ya. rancangan tersebut. Tapi kan Bang, itu kan sorry ya, itu kan mungkin titipan-titipan atau aspirasi yang lebih teknokratis ya, kebijakannya. Tapi yang bagaimana lebih susah yang aspirasi personal, bukan lebih susah. Yang kalau pada personal persoalannya begini. personal dan politik gitu. Kalau Kan itu yang kan biasanya titip personal- Pak SBY, tolonglah Andi Marang ini kasihlah Menlo dulu lah. Begini, Gitu kan. Kalau personal itu sifatnya biasanya kan susah masuk akses kepada presiden. Yang bisa itu seringkali itu dan Pak SBY sangat hormat kepada senior-seniornya. Tentara Terutama. Mantan bosnya dulu dia minta waktu kepada presiden. Lalu presiden kemudian diberi waktu sama presiden, datang ke diterima oleh presiden di kamar kerja presiden. Kadang-kadang sifatnya politik, kebijakan, ada misalnya datang karena dia lebih senior kepada presiden, Dek, bilang Pak Presiden panggil Dek, ini kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ini nggak bisa begini terus. Ini artinya membongkar semua reformasi itu. Saya nggak perlu sebut orangnya, tapi kalau datang ke semua, Dek, begini Dek. Kadang-kadang Pak SBY bilang, ini senior saya ini, saya sudah jadi presiden. Jangan Dek. Masih dia bilang Dek juga. tapi presiden itu enggak apa-apa. Ya dalam keadaan begitu presiden itu bayangkan semacam dikuliahi oleh seniornya itu, tapi beliau
mendengarkan, setelah itu baik Pak, cuma ini kan ini sudah zaman reformasi, ini sudah ada reformasi konstitusi, untuk mengubah itu semua kan tidak gampang Pak, kira-kira kayak begitu. Tapi setelah itu Presiden kadang-kadang bilang, aduh ini senior saya ini apakah tidak pikir bahwa ini jarum jam tidak mungkin bisa dikembalikan ke mengubah semua, kembalikan semua yang produk konstitusi, kembali ke Undang-Undang Dasar sebagaimana yang aslinya. Ini membuat MPR kembali lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Ini ide-ide yang historis, nggak mungkin. Tapi beliau dengan sopan mendengarkan. Nah, yang begini nih, terutama yang senior-senior, ya. How to say no, Bang? Dan ini kan oke. Oh, Kembali ke otomatis konstitusi. kalau beliau bersikap sopan santun dan berusaha menjelaskan ini sesuatu yang tidak biasa, tapi dengan sangat yang sopan. Karena beliau sangat menghormati seniornya. Santun. Tapi tidak mungkin dia berprestasi. oke. Bertentangan dengan core prinsip Gini loh, Bang. dari Pak SBY. Gini loh Bang, izin. Kalau bicara kembali ke UUD 45 Asri itu kan hal yang sangat fundamental. Tapi kan ada aspirasi-aspirasi politik, misalnya let's say sesimpel Nitip misalnya orang lah. nitip orang. Atau tolonglah bangun jembatan atau anggaran kabupaten ini ditambah di sini. Itu kan hal-hal yang bisa terjadi sehari-hari. Dan belum tentu Presiden SBY suka atau setuju. Kalau itu berupa hal titipan-titipan, itu biasanya beliau kadang-kadang kan orang kan ketemu sama presiden 1, 2, 3 menit di kawinan, di acara apa, karena kan tidak mungkin punya waktu kecuali dalam atau acara-acara resmi, tiba-tiba dia setelah acara resmi mendekat kepada presiden. Karena presiden kenal, dikasih waktu 1, 2 menit. Biasanya mereka sudah bawa CV, proposal atau apa begitu. Tidak mungkin diberi kesempatan untuk menjelaskan apa maunya ini. Sudah ada CV, ada biasanya langsung oleh presiden, biasanya dikasih ke ajudan atau staf khusus yang ada, saya misalnya atau siapa CV yang bertugas di situ. Sampai ke meja kerja sama yang masuk tong sampah tuh apa? Nah, kriterianya gimana, Bang? Karena pasti presiden ke orang-orang yang menitipkan macam-macam tadi akan bilang, oh nanti kita urus, nanti akan kita proses. Itu kan bahasa-bahasa yang normal kan. Nah, kemudian oleh presiden biasanya dimasukkan ke sistem. Misalnya, kalau itu berhubungan dengan ASN, ya apa maksudnya kementerian apa, ya dikasih aja sama menterinya. Ini ada bukan oleh presiden, ke ajudan biasanya kasih Mensesnek atau Menseskap kemudian. Nah, itu kan biasanya bisa dianggap itu atensi presiden. Atau let's say masukin anak ke Akmil aja atau Akpol gitu kan. Iya nggak? Itu kan hal yang simple yang presiden tinggal bisa aja segitu. datang dia ini bawa itu. Biasanya yang nyari itu biasanya ya Mensesnek, Menseskap, atau kadang-kadang kita buka apa ini kalau hal yang tidak masuk akal kan juga. Kalau ada yang masuk akal, kadang-kadang ada mantan dia punya anak buah dulu di Timor Leste. Kebetulan waktu itu Pak SBY pergi ke kota perbatasan di Timor Leste ini, Belu. Karena batalionnya Pak SBY itu, kemudian setelah Timor Leste merdeka dipindah menjadi markas di Belu. Waktu pergi ke situ mantan aja udah pensiun, datang segala macam minta tolong Pak, mungkin perlu anaknya mau sekolah atau istrinya sakit. Yang begitu bisa dikasih atensi langsung. Langsung. Kalau cuma begitu dikasih. Kalau anaknya butuh uang sekolah, anaknya sakit, itu dulu saya punya dia kenal karena dulu mantan anak buah dia di sana tuh, itu mungkin bisa dapat atensi. Tapi kalau tiba-tiba random begitu, kita juga tidak kenal siapa, tidak ada juga segala macam, ya kita kasih masuk dalam sistem. Nah, pertanyaan terakhir nih Om. Siapa yang ngontak Om Anto waktu mau jadi juru bicara presiden? Waktu itu ya ajudan presiden waktu itu atau Sespri presiden, Sespri Pak SBY. Sespri Pak SBY. Sespri Menko Polkam enggak? Ya Sesprinya Pak SBY waktu itu kan ada waktu belum jadi presiden dan sudah tidak lagi. Jadi ada kawan yang selama ini bertugas sama Pak SBY
mungkin sejak waktu Menko Polhukam pun sudah mendampingi Pak SBY, saya dipanggil, dipanggil Pak SBY, saya sudah menang. Kemudian dipanggil ke Cikeas, hari ini apa segala macam. Lalu saya datang ke sana, Dino juga pas dipanggil, kemudian bersamaan dengan ajudan-ajudan yang bakal jadi ajudan dari 4 angkatan dan Polri, 3 angkatan dan Polri. Lalu kemudian di situ diminta jadi jubir, jadi langsung bertugas jadi jubir sebelum Presiden dilantik. Jadi saya sudah bertugas jadi jubir beliau. Sejak presiden terpilih berarti. Kira sejak beberapa hari sudah presiden diumumkan Terpilih. oleh Quick quick count. Nah, Bahkan sebelum keputusan KPU ya. nah kalau boleh GR nih Om, kualifikasi apa yang dilihat oleh Pak SBY dari Om Anto? Saya rasa dia kenal saya waktu di televisi, saya rasa. Oh, pernah ada satu acara bareng? Saya tidak terlalu kenal Dia kan bintang TV bos dulu. waktu Beliau. beliau lihat saya juga di televisi, tulisan-tulisan saya juga, lalu saya juga mendukung beliau. Saya juga mendukung beliau. Anda Sebelum jadi sekjen partai waktu itu ya? Sebagai waktu itu kan saya bergabung setelah pileg, saya bergabung relawan. Relawan. Bukan- Jalur relawan. itu. Saya relawan dari kalangan intelektual untuk mendukung Pak SBY. Nah, sebelum jadi jubir ternyata nggak seakrab itu awalnya. Enggak. Ada beberapa kawan yang lebih akrab, lebih dulu berada di keliling Pak SBY. Tapi saya baru setelah pada waktu kampanye bertemu beberapa kali. Tapi kemudian saya rasa ketika setelah pemilihan, setelah menang, ditetapkan sebagai pemenang, lalu kan beliau, saya rasa sudah punya pikiran tentang beliau menginginkan ada jubir dengan kemampuan speknya kayak gini, dan itu untuk luar negeri Dino, untuk saya dalam negeri dipilih saya. Berarti kekuasaan tuh nggak perlu direbut-rebut amat. Oh, nggak pernah, saya nggak pernah kasih CV, nggak pernah melamar jabatan, tapi tiba-tiba dipanggil. Dan nggak pernah mendekati ring setengahnya Pak SBY. Let's say misalnya kita sebut Saya nggak masuk ring satu, teman-temannya Pak SBY. Boleh dikata bukan ring 1 pun tidak, ring 2 juga tidak. Saya relawan yang jauh. Dan tiba-tiba menjadi ring 1 presiden. Tiba-tiba jadi ring 1 presiden, kira-kira begitu. Itu dream come true sesuai dengan harapan atau gimana? Nggak pernah dipikir bagaimana mau sesuai harapan kalau tidak pernah berharap. Iya, jadi kalau kita masuk kerja itu, Bang Anto, yang menelpon tuh HRD. Jadi HRD-nya Presiden SBY waktu itu adalah ajudan Pak Asprinya. Saya rasa Pak SBY sudah punya pikiran, dia sudah lihat. Pada waktu quick count pasti dia lihat saya di televisi. Betul. Beliau Karena bintang. di waktu itu di televisi saya dengan adik saya memang sengaja waktu itu dihadap-hadapkan. Saya waktu itu mendukung SBY, Rizal mendukung, Celi mendukung Megawati. Dan karena waktu itu pertama kali quick count dan disiarkan live di televisi, kemudian kita membahasnya dari mulai setelah coblosan, kita sudah di televisi dan melihat perkembangan quick count itu sampai kira-kira jam 3-an kita sudah call bahwa data sudah stabil dan SBY pemenang. Dan itu keluar dari mulut Anda? Kita sudah janjian, kalau SBY menang, Rizal kasih selamat, adik saya kasih selamat. Kalau Megawati menang, saya yang kasih selamat. Dan kemudian dia yang kasih selamat. Oke, Om Anto. Thank you. Itulah Terima mata, mulut, dan telinganya Presiden SBY. Cerita orang dalam ini menarik ya, karena sekarang ini orang dalam adalah orang-orang yang lagi diburu oleh semua orang untuk bisa dimintai ini aspirasinya. Kasih CV. Thank you, Bang Anto, juru bicara Presiden ke-6. Susilo Bambang Yudhoyono. Kita berikut. Prabowo itu termasuk tukang pijat yang tersertifikasinya Gus Dur. Benar itu. Gimana ceritanya? Karena begitu datang ke sini awal di Indonesia,
yang pertama kali didatangi kan Ciganjur, termasuk ya sambil datang sambil bisik-bisik ke Gus Dur juga mijitin. Oke, dalam sepak bola Indonesia pernah dikenal istilah menit Bung Roni. Ya. Yaitu 5 menit di awal belum panas sehingga krusial terjadi gol. Dan 5 menit terakhir terlalu capek, udah kelelahan sehingga krusial terjadinya gol. Nah ini menit Bung Roni dan salah satu korbannya adalah Bayern Munchen melawan Manchester United di 99 dulu. Jadi 5 menit pertama itu kunci dan 5 menit terakhir itu kunci. Menit Bung Roni. Dan disitulah biasanya presiden atau kekuasaan ini menentukan hal-hal yang kunci. Dan siapa korbannya? Apa Yuk Muryadi? Iya, orang dalam. Muryadi. Loh, Muryadi tadi Iya, kan menyebut dia Maryudi tadi. Bukan. Enggak. dia pakai cara Madura, Moryadi. Oh, Muryadi. Oh, you Moryadi. Iya. Ya, dia kan Anda nih kita bicara ini temanya Iya. mata, mulut, telinga dan sikil presiden. Oh, ya kan? berat. Anda ini kan ya, seperti itulah di masa pemerintahan Presiden Wahid 20 bulan nih kan. Iya. Itu ini 5 krusial itu, 5 menit awal Iya. dan 5 menit Nah akhir. ini menit-menit kayak sekarang nih apa yang terjadi di istana nih? Setelah menang, menjelang pengumuman kabinet, menjelang dilantik. semua orang lagi pengen mendekati, taruh CV, siapa yang bisa bawa ini? Bukan hanya itu saja. Maklar jabatan juga ada. Gimana? Loh iya artinya kan McLaren ya. ini ada? Hah? McLaren ini? McLarennya ada, kan? McLarennya Max Havelaar itu ya? di mana-mana itu, ya kan? Nawarkan ini akan dekat dengan pusat kekuasaan yang ikut menentukan kabinet dan seterusnya gitu kan? Ya. Dan Ya begitu, itu. Gimana pengalamannya dulu jadi maklar tersertifikasi ini dulu? Sebagai orang siapa nih Om Wai? Ya. Siapa yang paling berpotensi jadi maklar kekuasaan di masa-masa 5 menit awal dan 5 menit akhir masa krusial penentuan semua komposisi oleh presiden terpilih? Kalau mau menjabat itu biasanya ya terus saja mulai terjadi kasak kusuk toh. Kasak kusuk untuk kemudian nih bisa enggak saya masuk kabinet jadi ini jadi itu dan seterusnya. Itu is human being lah. Ya. Wajar di mana-mana. Cuman kadang-kadang kan banyak yang salah. Bahwa jembatan itu kadang-kadang perlu juga, kan nggak bisa langsung kita. Ya. Ya misalnya sekarang nih, langsung ketemu Pak Prabowo kan nggak bisa. Ya kan? Dulu juga waktu mau ketemu Gus Dur kan nggak bisa ya lewat siapa gitu loh. Nah, itu gimana cara membedakan maklar yang tersertifikasi yang sama yang partikelir ini? Iya. Nah, iya, Atau iya. maklar bodong ini gimana caranya? Iya. Kalau makan kodok itu ya nggak tahu, kalau Anda perhatikan di lobi-lobi hotel di mana-mana bisi-bisi di antaranya itu. Ngatur-ngatur. Kayak calo di ini kan. Iya. Pengurus SIM ini kan. Mengaku dekat dengan keluarga pusat kekuasaan, keluarganya presiden, keluarga wakil presiden, ngaku ini tim ses, ini itu. Banyaklah itu. Itu bukan rahasia umum lagi gitu kan. Tinggal apakah kita bisa melakukan verifikasi benar nggak ini orang yang alamat yang tepat tuh diajak bicara. Iya dong, nggak bisa. Ya gimana cara Langsung. menentukannya? Ya cara-caranya kita cek seberapa dekat Anda, terus memang benar nggak ini ditugasi oleh siapa, ini siapa. Ya kita cek semuanya itu. Betul apa enggak? Jalurnya lewat Iya, siapa? Iya gitu. jalur lewat siapa gitu kan. Nah dulu Kadang-kadang- itu kan waktu zaman Gus Dur non sewu, Mas Om Wai. Ini kan pertama kalinya dianggap istana itu betul-betul kekuasaan itu betul-betul terdesakralisasi. Jadi artinya akses itu relatif lebih gampang, orang bisa Iya, keluar iya. masuk dengan sangat gampang, terutama orang-orang yang membawa aspirasi. Bahkan di beberapa kasus politik yang mengikuti itu ada yang dibilang tukang pijetnya Gus Dur menjual proyek, ada yang dibilang tukang bisiknya Gus Dur punya dapat proyek banyak, jadi maklar macam-macam. Dulu tuh gimana sih ceritanya, Om Wai? Pertanyaannya kok susah sekali dijawabnya. Ya, jadi ya namanya epicentrum kekuasaan, ya kan namanya istana, ya kan namanya presiden. Selalu orang ingin deket dong.
ya kan? Apalagi pengusaha, ya supaya aman, tidak diganggu, dia harus punya koneksi dengan kekuasaan, ya kan? Cuman caranya kan macam-macam. Waktu itu juga orang-orang yang ingin misalnya menjagokan dirinya, menyodorkan dirinya untuk diangkat jadi ini, jadi jabatan ini, itu, dan seterusnya. Itu ada yang nyodorin CV. Ya kan? Dulu kan ada kejadian tuh Pak. Salah satu menterinya Gus Dur di DPR, ya kan? Disisipin map ya. Mapnya warnanya sesuai dengan warna partai. Nah itu isinya CV orang-orang yang mau disodorin. Ya kan? Supaya dimasukkan dalam jabatan, iya jabatan tertentu, tidak hanya menteri saja, tapi jabatan misalnya direksi, komisaris, dan seterusnya. Ya itulah terjadi. Jadi ya repotnya kan yang namanya Gus Dur ini kan daya tampung intelektual maupun pergaulannya kan luas sekali. Itu sangat kita nggak bisa menentukan, batas-batasin, ya kan? Jadi ya ya kadang-kadang masuknya kan dengan segala cara itu, ya kan? Yang paling ajaib. Hah? Yang paling ajaib caranya gimana? Yang paling normal gimana, yang paling ajaib gimana? Ya, termasuk misalnya kan karena dunianya kiai, itu biasanya ngelobi kiai-kiai, ya kan? Kiai pesantren. Itu normal lah. Iya. Terus kiainya bawa proposal apa, makanya dijulukin sama Gus Dur, ente ini kiai proposal kata gitu kan. Ya kan? Semua nggak bisa ditepis begitu rupa, ya ditampung sama Gus Dur, ya udah nanti dicek. Kadang-kadang juga pernah saya disodorin ini, coba dicek yuk, apa maksudnya? Ada kita mencari figur jabatan X misalnya, ya kan? Coba dicari karena susah sekali nih cari orang yang jujur di jabatan ini. Ya sudah, ya saya mencoba menghubungkan dengan pihak-pihak yang kira-kira bisa memverifikasi, memprofiling dari jabatan-jabatan itu atau pejabat itu, gitu loh. Itu jadi ya kalau soal tukang pijat, ya Gus Dur tuh hobinya kan capek, hobinya pijat, ya kan? Ya banyak orang datang dari yang dulu temennya ketika menjadi ketua umum PBNU, ya kan, sampai akhirnya menjadi presiden, ya masih dijaga hubungan itu, gitu loh. Ya, bahkan di pidato terakhir di PBNU aja Pak Prabowo mengaku tukang pijat tersertifikasinya Gus Dur dulu kan? Prabowo itu termasuk tukang pijat yang tersertifikasinya Gus Dur, bener itu. Gimana ceritanya? Karena begitu datang ke sini awal di Indonesia, yang pertama kali didatangi kan Ciganjur, termasuk ya sambil datang sambil bisi-bisi ke Gus Dur juga mijitin. Iya betul. Yo beliau sendiri yang ngomong kok. Saya tuh begini, ya kan? Kan saksi lah. Iya. Kecuali saya nggak bisa mijet. Saya ikut yang dipijet juga. Dapat berkahnya Gus Dur tuh dapat tukang pijet. Oh bukan Prabowo. Saya pikir. Iya. Kalau Pak Prabowo dulu memang saya bantu pertemukan bersama Pak Alwi Shihab, ketemu Gus Dur waktu di Jordan, di Amman, tahun 1999 akhir. Nah gimana ceritanya waktu itu? Ya beliau. Gimana kan siapa yang ngontak Om Wai waktu itu, apa Pak Prabowo langsung atau gimana? Ya kebetulan saya waktu itu menjalankan tugas sebagai wartawan Tempo yang wawancara khusus beliau. Oh masih wartawan waktu Ya itu? waktu itu Beliau itu Pak Prabowo atau Presiden Gus Dur? Prabowo. Tapi Berarti saya Anda ke ikut Jordan? liputan Gus Dur ke Jordan kebetulan. Ya kan? Belum kepala protokolan itu ya? Belum, itu awal-awal mau diangkat jadi protokol waktu itu. Tanda perilaku udah mengarah ke situ lah waktu itu. Cuaca sudah mulai Perilaku mendukung, udah ya? mulai pakai safari Anda kayaknya. Enggak lah. Gimana? Ya pokoknya gitu. Ya. Gimana Ya, ceritanya? terus saya wawancara, terus ketemu Gus Dur, ya udah nanti diatur sama Pak Alwi Shihab segala macam kan, kontaknya sama Pak Maher Al-Gadri. Waktu itu Pak Maher kan satu pesawat juga dalam penerbangan zaman kunjungan di pesawat presidenan. Diatur, kebetulan ada acara teman-temannya Pak Prabowo, Pak Maher, kemudian anaknya Pak Safruddin Prawinegara itu kemudian ada Fadlizon segala macam, ada program cari oil for food, jadi cari funding itulah, pendanaan untuk oil for food itu di kalau tidak salah mau ke Irak gitu waktu itu, mau ke Irak. Jadi lewatnya Jordan itu ya di situ ketemu. Kemudian Pak Prabowo kebetulan mau bicara sama Gus Dur, ya sudah saya coba bantu kondisikan bersama Pak Alwi Shihab. Lalu
apa namanya, nah ini bagaimana caranya supaya nggak ketahuan wartawan ya, wartawan diajak anu dulu, Hore-hore dulu. city tour dulu, Iya. cari oleh-oleh, cari oleh-oleh. Hore-hore. Tipu Nah, lu terus lah. dia, Dikoy. ya, Kasih dikoy dulu. iya, gitu kan. Terus kemudian ada pertemuan lah khusus sama Pak Prabowo di situ di Jordan. Lalu dilanjutkan oleh pertemuan yang kedua di Zurich di Swiss di salah satu hotel. Itu saya ingat betul bahwa Pak Prabowo itu holding roomnya itu di kamar hotel saya tempat nginap waktu itu. Menunggu. Anda sudah kepala protokol? Nunggu hampir Belum, sejaman masih lah. wartawan Tempo. Mm-mm. Oh waktu itu sudah kepala protokol. Kalau waktu di minta Zurich, wawancara. Zurich waktu di Aman masih wartawan Wartawan Tempo. Tempo. Awal-awal mau masuk istana. Iya. Di Zurich sudah Kalau kepala ya di Zurich protokol. sudah jadi kepala Mantap protokol. juga ya dari Aman ke Zurich ini langsung jadi kepala protokol Anda ya. Enggak, berapa bulan kemudian. Oh, kira Jangan lu pikir transit doang ente ini kan. Time frame waktu Iya, penting nih. iya. Ya itu di Zurich temui terus wah pintu saya dibuka begitu gayanya beliau kayak nembak begini. Siapa? Tembakan kosong. Pak Prabowo. Ya. Oh, ke Saya nggak Gus mau Dur. kalah. Ke saya. Ke gue. Terus gue lompat dari tempat tidur. Set. Saya tembak balas gini. Dah, gitu. Aduh. Oh, boleh juga. Iya. Ini gojekannya. Gocekan. Terus tunggu Pak. Tapi Tunggu, terus. apa waktu itu keinginan atau tujuannya Pak Prabowo sampai 2 kali harus ketemu presiden? Ya intinya membangun silaturahmi dan istilahnya beliau kan pengen ke Indonesia. Oke. Iya kan? Nah, waktu itu Gus Dur mengatakan ya lihat situasi politik dulu nanti saya kasih kode. Kalau Anda misalnya sudah saatnya untuk datang ke Indonesia. Nah gitu. Jadi ya ngomong-ngomong kan hubungannya kan sudah baik sebenarnya Oke. secara personal antara keduanya. Makanya Gus Dur kan bilang ini Prabowo itu orang yang paling ikhlas gitu loh. Itu benar. Oh iya itu. Kan itu iya. debatable banget, ada yang bilang enggak, ada yang Kalau bilang yang iya. yang paling ikhlas Yedi Wahid sudah mengatakan ya benar pernah mengatakan begitu. Kapan time frame mengatakan Ah itu lupa aku. Lupa. setelah 14 Kalau ini Februari sengaja ya, dia harus lupa. 14 Februari apa sebelum 14 Februari diakui bahwa statement itu ada? Oh sebelum. Oh, sebelum. Sebelum. Oke. Sebelum dong. Tapi gini Om Baik, kembali ke bagaimana lingkar dalam istana ini ini ya. ngomongnya aku lebar. Memang gitu di sini. Dulu Gus Dur, Anda kan bilang Gus Dur itu pergaulannya ugal-ugalan luasnya. Luas Apa banget. keuntungan dan apa kerugiannya Gus Dur yang punya teman sebanyak itu, pergaulan seluas itu, kerugian dan keuntungannya apa? Dijawabnya lebih paten usai jeda. Kita break dulu. Dan talent scoutingnya waktu itu Presiden Gus Dur kan? Siapa tuh? Pak Luhut. Betul, yang menemukan dan kemudian Bakatnya. melenting, bahasanya Korea ini, melentingkan Jenderal Luhut ke dalam, iya kan? Oh iya. Secara elit Waktu itu jadi cuma Pak Luhut sebagai dubes Singapura. RI di Singapura. Oke, kita kembali lagi ke rapat kabinet bayangan. Apa untung ruginya punya banyak friend ya Gus Dur? Ya banyak untungnya. Ya untungnya ya namanya pergaulan kan jadi luas. Networking itu perlu di mana-mana. Jadi Gus Dur kalau pergi kemana-mana, kalau dalam kunjungan kenegaraan, ya kunjungan kerja ke luar negeri manapun, pasti ada temennya yang kita nggak tahu. Karena suatu saat beliau minta supaya kita mampir ke Recife. Tahu nggak Recife? Recife itu kota di Brazil. Jadi jika kunjungan mau ke Brasilia, mau ke Buenos Aires, apa itu mampir ke Recife. Ada apa Gus? Ada teman saya di situ. Ada Random. sebenarnya siapa? Random. Ajak. Uskup pokoknya ada uskup. Oh, Temannya beliau. Jadi kita mendarat di Recife, nggak apa-apa yuk, cuman transit aja sebentar, terus ngobrol sebentar, terus kita balik lagi ke Brasilia gitu. Ya sudah transit sampai ke situ. Bukan uskupnya didatangkan ke Brasilia, tapi presiden yang mendatangi Gus Dur temannya. datengin. Recife. Apa namanya itu sampai. waktu kunjungan ke Brasil emang? Iya mau kunjungan ke situ. Jadi di Recife ternyata uskup yang dimaksud sudah meninggal.
Itulah, emang nggak dicek kepala bin ini. Lah ya susah, waktu itu agak mendadak juga permintaan. Oh. Lagian di Recife kan daerah yang kita nggak tahu di mana. Saya aja kaget, ada yang namanya Recife. Daerah tropis di Brazil waktu itu kan. Itu pasti KBRI Brasilia pusing itu dapat permintaan Anda deh, Bapak ya. Corinthians masih inilah ya. Mungkin belum ada di Brazil, di Recife belum ada konsul, mungkin barangkali konjen belum ada kali ya di Brasilia. Nah kan tapi daerahnya. gini Om Wai, izin, ini kan pergaulan untuk Gus Dur di dunia. Tapi pergaulan ini apa untung dan ruginya? Justru dalam masa-masa 5 menit Bung Roni ini. Ya, menit Bung menentukan orang, ini yang cocok jadi menteri, ini yang Dan akan apalagi aku pakai. apa namanya, Gus Dur kan turnovernya agak tinggi ya. Iya, betul. Menteri-menterinya kan. Turnover agak tinggi Iya. Om Wai. Ya, Masa ya, pakai expired untungnya date-nya. teman-teman yang banyak itu bisa jadi jaringan yang membantu proses pengambilan keputusan. Misalnya apa namanya untuk mempertanyakan figur seseorang yang mau dijadikan pejabat tertentu misalnya, dia akan konfirmasi kepada temannya atau siapa yang mengendorse itu, ya kan? Kalau yang endorsernya itu benar, ya sudah itu yang dipegang. Kalau misalnya ternyata ini yang di endorse itu salah, berarti yang endorse itu nggak benar gitu loh. Akan terkoreksi seperti itu. Tapi juga kalau misalnya kenal sama figur-figur tertentu yang memang kredibel, ya Gus Dur yang percaya gitu loh. Itu di mana-mana kan jadi rujukan. Oh ini yang nyusulkan begini. Bahkan secara politik pun juga waktu itu sebelum saya masuk jadi apa namanya spokesperson juru bicara merangkap kepala protokol waktu itu sudah dikasih tahu sama Gus Dur. Nanti itu dalam struktur ada sekretaris presidennya itu Rate. Nanti setelah itu ada deputinya. Kamu di kepala bironya yuk di antara kamu sama Rate itu ada deputinya. Deputinya itu ada namanya si A, itu titipannya dari partai ini, ada begitu. Dan Gus Dur mengakomodasi Iya, itu semua. mengakomodasi, nggak apa-apa itu. Mau nggak mau. Iya. Ya Wong Gus Dur juga Sayuti ngomong Asatri waktu itu dari PAN. Siapa? Ya kan? Sayuti Asatri. Oh, Sayuti Deputi, Asatri. ya kan? ya. Deputi di Satpres. Deputi Satpres juga. Dan diterima, itu siapa yang ngusulin? PAN. Justru PAN, PAN, partai. waktu itu Pak Amin Rais. Oh, Bahkan sampai Pak- level-level ini ya, Om Boy ya. Jabatan-jabatan yang non menteri, non direksi, Iya. non komisaris BW seperti yang kita bayangkan sekarang itu Iya. diperdagang sapikan gitu. Ya, ya wajar toh. Orang berusaha untuk menempatkan orang-orangnya sebagai Orang dekat katakanlah presiden. imbalan politik, ya kan, yang sudah membantu mensukseskan, terus kemudian Poros berkeringat, ya kan, terus kemudian berjasa. Tapi kan kalau menteri wajar Om Wai. Ini jabatan satuan 3 ini gimana ceritanya nih? ya nggak tahu, faktanya begitu. Iya betul. Faktanya begitu. Nggak, Dulu ya. masalah hari ini tuh valuable-nya apa? Mungkin satuan 3, tapi ini ada di lingkar Tapi presiden. kan ada CCTV. Iya. Iya, ada Jadi sisi CCTV. saya di, iya kan? Iya. Nah, tapi pada akhirnya Om Wai, yang akan menentukan baik si Budi yang mau rekomendasi, mau Kalau si Budi pasti diterima. mau Om Wai yang rekomendasi, mau siapapun yang rekomendasi kan. Pada akhirnya kan nih soal Presiden Gus Dur punya taste. Ya. Nah, Iya. taste-nya kalau ngelihat orang-orangnya Gus Dur ini, ya, ini agak random nih. Ada yang ke barat-baratan Marsilam. PSI lama kayak Marsilam. Wimar, ya kan? Wimar, Iya, Marsilam. Marsilam. Tapi ada kayak Adi Mas Hardi juga yang aktivis. Ya agak kiri, Agak ada seniman kiri, ada Tempo juga yang gelandang kiri tengah. yang cukup kritis juga kepada Iya. Presiden Gus Dur. Nah, macam-macam nih. Ada kiai-kiai Ada tentunya kiai-kiai perwakilan juga. NU. Ya, ya. Nah ini seleranya kayak apa sih sebenarnya menentukan orang di lingkar kekuasaan di ring satunya? Menlunya Gus Dur aja Alwi Shihab loh. Iya. Iya. Habib. Itu Habib kan. itu sahabatnya dulu di Al-Azhar. Iya kan. makanya. Dan Agak Pak kan adiknya Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy juga temannya Gus Dur di Al-Azhar. Jadi kalau soal Pak Alwi itu figur itu secara sanad, secara apa itu asal usul dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan Karena lah. udah lama tahu Iya. juga. Nah, taste tadi ini gimana? Pak? Kalau apa namanya Selera. kayak PSI, Pak Marsilam itu temannya dulu Forum Demokrasi. Dia tahu persis Marsilam bagaimana Pak apa namanya Bondan Gunawan segala macam kan Pak Johan Effendi. Iya. Iya, Itu iya. teman-temannya di NGO. ICKAM. ICKAM, teman di LSM lah. Itu ya memang tahu lah dalam perjuangan segala macam. Kepada saya sekalipun, saya sebagai wartawan Tempo,
kan kebetulan ditugaskan waktu itu untuk nempel terus wawancara Gus Dur kemana-mana di Muktamar NU dari Krapyak sampai ke Cipasung saya ngikuti semua dari situ terus kemudian Gus Dur ingat terus dari saya cara wawancara segala macam ya kan nggak pakai siapa-siapa ini langsung sendiri beliau sendiri yang minta memang. Ya Gitu kalau loh. kita bilang faktor NU yang sangat menentukan, Wimar NU apa? Ya enggak lah. Enggak. gitu. Wimar Itu enggak, gimana jadi- tuh? Ya Bisa Wimar juga mungkin teman lama juga jangan-jangan. Ya, kan? macam-macam ada yang diusulkan oleh Yeni Wahid, ada yang diusulkan oleh Kiai, ada macam-macam lah. Semua tapi pada akhirnya juga kebanyakan memang diterima oleh beliau. Diterima pun juga bukan tanpa reserve. Ya tetap akan dilihat kinerjanya. Dasarnya menentukan apa? Yang menurut Om Wai paling fundamental. Dasarnya Faktor ya, kedekatan kah atau kalau yang udah selalu tahu track beliau recordnya atau katakan gimana? dan itu adalah satu ya tentu saja track record ya untuk ukuran track record dan moral itu integritas itu penting justru itu kapabilitas tentu saja ya, dan kompetensi itu ini ahlinya ini pinternya di bidang ini loh itu dia dulu pernah di sini sekian beliau itu di luar kepala menghafal profil dari orang per orang itu waktu itu. Dan sehingga- gunanya punya banyak temen tuh dan pergaulan untuk iya, memverifikasi. dia dapat masukan nama-nama dari ini ya. mana-mana. Sampai kemudian terbukti dia ternyata misalnya nggak perform atau secara politik melakukan ketidakpatuhan pada presiden misalnya atau apa ya kan. Salah satu isu yang menarik ketika itu adalah demokratisasi dan juga penghapusan dui fungsi ABRI juga ketika itu. Ya tentara-tentara mulai Kembali ke barak, ya kan kita masuk dalam proses demokratisasi ya. Tapi ada jenderal-jenderal yang juga ada di sekeliling Gus Dur. Ya, Jenderal SBY, SBY, Jenderal Jenderal Agung Luhut, Gumelar, Jenderal Luhut, ya. your friend. Ya, ini apa yang membuat Gus Dur yang waktu itu seorang yang berhadap-hadapan dengan Orde Baru kemudian memilih ada jenderal-jenderal yang selected yang bisa masuk ke dalam timnya beliau? Ya tentu saja jenderal-jenderal itu dipandang oleh beliau adalah yang punya sejarah pertemanan yang begitu lama sama beliau. Ada romantisme ketika kenal dengan Pak Luhut kan juga lama juga. Dengan Pak Sejak SBY. Dantren Madiun ya. Iya, jadi hubungan lama ini, hubungan pertemanan yang lama. Lalu juga beliau tahu tentang bagaimana peran dari tokoh-tokoh ini walaupun TNI ya, jenderal yang performanya kayak apa. Terus ini kira-kira akan difungsikan apa oleh beliau. Nah, itu semua pertimbangkan gitu ya, di bahan pertimbangan. Dan Kan sampai Pak Luhut kita tahu kan sampai sekarang ternyata relevan. masih moncer aja itu kan. dan scoutingnya, talent scoutingnya waktu itu Presiden Gus Dur kan? Siapa tuh? Pak Luhut kan? Betul, yang menemukan dan kemudian Bakatnya. melenting, bahasanya Korea-Korea ini, melentingkan Jenderal Luhut ke dalam, iya kan? Oh iya, Pusara elit waktu itu dari cuma Pak Luhut sebagai dubes Singapura. RI di Singapura. Betul. Waktu itu. Ya beberapa kali datang ke istana. Dan Pak katanya itu. paspornya Pak Prabowo direhabilitasi di Singapura. Iya, ini itu oleh- Pak Luhut ada peran di situ. Ketika stateless apa itu ya. Dan memberikan Jenderal Bintang 4 untuk Pak Luhut. Nah kan itu Presiden pertanyaan Gus saya Dur. juga. Dan bintang 4 Banyak tapi- tuh jenderal-jenderal bintang 4 baru tuh waktu itu tuh. Dan apa fungsinya waktu itu? Pak yang saya ingat Pak SBY, Pak Agung, Pak Banyak loh. Luhut itu diberikan oleh Pak Ya, itu- Suryadi Sudirja diberikan oleh Iya, Pak Gus itu kehormatan. Ya kan? Kenapa kehormatan. obral Jenderal Bintang 4 waktu itu, Om Bay? Nggak hanya Gus Dur waktu itu, Bu Mega juga Iya, pasti. ya, Pak dua Soekarno. ini aja, yang lain. Iya. Ya Pak Jokowi cuma satu nih Pak Prabowo. Pak Prabowo. Iya. Iya. Bu Mega waktu itu Pak Haris Sabarno, Pak Hendro Priyono Iya. dapat Iya, 2. iya. Gus Iya. Dur ini agak banyak nih. Iya. terakhir. Iya. Jenderal Agung, Ya, itu. Jenderal SBY, Jenderal Ya, Luhut. Itu suka-suka presiden lah. Iya, maksudnya apa suasananya, Ya, Om Wai, suasananya? nggak ada suasana apa-apa ya, karena dipandang ini orang ada sudah suasana berjasa untuk harus dikasih Kehormatan. kehormatan, dikasih balas budi begitu, Bikin negara sur. memberikan kayak gitu. Atau ini upaya presiden bikin suruh jenderal-jenderal ini supaya upaya transisi menuju difungsi, tentara kembali ke barak, reformasi TNI itu berjalan mulus. Itu Kali nggak ini pernah dibicarakan, nggak bisa dibicarakan waktu itu. Oh. Motif itu nggak ada dibicarakan, jadi betul-betul ya udah diberi Oh. waktu itu. Tapi ada juga yang ada akad sebelumnya. Ada akad sebelumnya, saya nggak perlu saya sebut namanya ya. Nah. Pokoknya
saya harus Gus, bagi saya seperti itu jenderal itu bintang 4 gitu-gitu. Ya nggak apa-apa. Sampai nanti saya angkat menteri nanti juga saya kasih bintang 4 Oh, gitu. ada sur-surannya. Ada. Tapi Om Boy gini, ini bicara Iya. menjelang Pak Prabowo juga membentuk arsitektur kabinet dan orang berupaya macam-macam, termasuk mendekati Wahyu Muryadi lah untuk kasihlah kamu kan dekat sama Pak Luhut tuh. Iya, Yu, coba Yu. udah gini-gini kan sama Iya. Pak Sama Pak Prabowo kan Yu, udah Yu, gini coba kan. Yu, Pak pasilah namaku. Nah, dulu Yu lagi. Nggak apa-apa. Om Boy, dulu dan sekarang kira-kira Wahyu Muryadi apa benar. yang Yu. kok Yu sih kurang ajar aku ini. Om Boy, Ya, apa yang kira-kira menurut Om Boy ini usaha lu ini pasti bakal gagal nih. Apa kira-kira yang do dan don'ts-nya orang pengen bikin sur presiden ini supaya dia bisa masuk? Lu jangan salah kayak salah jurus nih. Ya, gitu. misalnya apa? ya yang penting Mendekati ya keluarga ini hukum kah? Atau apakah? ini hukum besi kekuasaan ya. Subuhnya Apa, balas kunut budi lah ya? gitu deketin Gus Dur gitu. Ini yang sekarang apa yang dulu ditanya? Ya dulu refleksi dulu dan mungkin hukum besi normalnya gimana? Iya. Dulu seperti apa dan sekarang mungkin yang cocok seperti apa? Ya ikhtiar sih, ya intinya beginilah. Saya jawab normatif aja. Ikhtiar ya ikhtiar manusiawi sekali. Jangan Boleh mau normatif ngapain dong. aja. Jangan normatif. Tapi pada akhirnya at the end of the day ini loh. Garis tanganmu. tangan. Ini kan nggak bisa dicetak ini. Ini kalau undang kiai ini gitu. Iya. Gak mungkin kita salah. Boleh. Gak mungkin kita salahin garis tangan kan, Bro. Garis tangan tuh tanda-tandanya kayak gimana? Pesan kiai itu jabatan jangan dikejar-kejar. Tapi kalau mau datang ke dirimu, kau ditangkap, jangan kau lari. Udah, laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau Om Boy ini kan garis tangan agak bagus, Bro. Stop. Tuh, kan Melenting di terus. orbit ya kan? terus kan. Kenapa? Tanda-tanda garis tangan yang bisa di orbit terus tuh kayak gimana, Om Boy? Ya inilah. Jangan. Tapi Om Boy gini, ini waktu udah nggak banyak, Iya, iya, banyak iya. lagi. Kenapa? Tapi ini berapa segmen lagi ya Dinda ya? Oh masih ada 1 segmen lagi, Iya. oke. Jadi ada nggak usaha-usaha yang mungkin secara matematika manusia gitu ya, ini udah maksimal banget. Tapi ternyata presiden nggak suka usaha seperti ini. Itu misalnya kayak apa Om Boy? Di zaman dulu deh, zaman Gus Dur. Misalnya Iya, dibawain bunga anggrek terus, Iya. dibawain kue terus, mie goreng gitu. dinyanyiin lagu favorit My Way terus misalnya. Belum tentu gimana? Ya gimana ya? Dulu. Aku awal-awal dulu nggak ikut penyusunan kekuasaan, penyusunan Pasti. kabinet nggak Iya, ikut. kan, Tapi kan Gua nggak turnover di ikut. tengah Om Boy ini justru, kan banyak banget. justru Gus Dur ini yang lebih rame di masa berjalan ini kan. Iya. Masa berjalan ini ya, kemeriahan terjadi ya. Kalau sambil diingat kita break dulu aja. Ya, Nanti ya. lanjutkan ceritanya usai jeda. Dinda kasih dulu break. Siapa? Ada orang masa masuk. Siapa? Orangnya berewokan kata. Waduh. Dia pakai pakaian kayak Hansip katanya. Wah, itu Castro itu. Brewok pakai baju Hansip. Why? Do you love me? So sweet. And tenderly. Ya. Jangan sampai salah lagu lah Om Boy. Iya. Apa lagunya apa Isa? Ya ini kan salah repertoar ini bisa berabe urusan semuanya kan. Dikira Om Boy ini karena Kiai NU ini kan lagu gambus terus padahal Om Boy ini sukanya jazz, samba, Copacabana ya kan. Guantanamera. Elah de Cohibas. Iya, kok sebut merek-merek kan. Malam apa namanya bukan? Malam itu loh Guantanamera. Guantanamera di Havana, Kuba. Ya Cuba ketika Cohiba. menjelang Gus Dur ketemu Castro itu. Wah, ada cerita tuh gimana coba kasih. Ya itu waktu itu kita kan mau istirahat, Gus Dur udah istirahat, kita mau turun Ini di Havana nih. di Havana di Hotel Havana. Melia Habana di Havana Havana. Havana ini ya. Iya, turun mau nonton konser ada apa namanya Guantanamera. Band. Wah, keren ya kan? Fase juga. Kol-kolahnya pas. Iya kan? Turun tiba-tiba komandan dan grup A Pak Kolonel Ote Ruhiat waktu itu terima telepon dari ya masuk anak buah dia masuk. Siapa? Ada orang masa masuk. Siapa? Orangnya berewokan kata. Waduh, bayanganku ini apa kelompok-kelompok dari Saudi, apa dari Jazirah Arab atau apa? Bukan. Terus apa lagi sih dia?
Dia pakai pakaian kayak Hansip katanya. Wah, itu Castro itu. Brewok pakai baju Hansip. Iya, pakai pakaian. Dan itu di Kuba ya. Iya. Jadi langsung kita naik ke atas. Naik ke lift, ternyata udah masuk, saya bangunin Pak Alwi Shihab. Pak Alwi kaget, gak percaya. Ah bener, Akhi, bener ini cepet. Akhi. Cepetan itu, ya udah. Gus Dur lagi, sebelumnya kan asik-asik mendengerin lagu ini. Dengerin wayang kulit Semalam Suntuk lewat Walkman waktu itu. Udah lagi rebahan gitu, terus ada gitu ya siap-siap. Ya terimanya pakai kaos, kaos oblong apa adanya. Was Swan Brand kalau nggak salah. Ya wes ngobrol macam-macam sama Castro itulah. Ya kan? Obrolannya apa ya, obrolan? Ngobrolnya macam-macam soal. Tapi katanya Castro nggak ngekek-ngekek katanya. Iya ngekek-ngekek. Waduh Pak Castro ini pokoknya top lah. Saling memuji. Terus ya kalau di Indonesia ini ya itu tadi. Ya ada presidennya itu gila. Nah, presiden pertama gila ini, kedua gila itu, ketiga gila ini. Terus yang keempat saya ya, yang milih saya itu orang-orang gila. Ngekek Ketawa, ngekek. Terus cerita tentang ya urusan sama Che Guevara lah, macam-macam. Gus Dur kan tahu soal-soal kayak gitu. Jadi lumayan lama sampai, dan Castro oke punya loh, orangnya humble sekali gitu, hangat gitu ya. Apa yang nggak boleh dilakukan ketika bersama Gus Dur? Ketika apa? Ketika mau mengambil hati Gus Dur, mau menjadi bagian dari pemerintahan Gus Dur. Nggak bikin Gus Dur, bahasa Andi Malarang Ilfil, tadi turn off. Atau ilfil kalau kata. Oh, ilfil ya. Ya anulah apa namanya. Gus Dur itu orangnya kan sangat humanis ya. Sangat peduli dengan isu-isu pluralisme, kemanusiaan, universal segala macam. Jadi jangan masuk ke wilayah-wilayah yang menuju ke sekat-sekat primordialisme yang kaku tadi itu paling nggak suka dia kayaknya. Misal? Ya fanatisme yang berlebihan, ya kan, terus sok mau menang sendiri. Itu pendukung Ya kan? Gus Dur fanatik semua gimana? Iya, tapi kan justru diajari sama dia. Yang fanatik itu gak dikasih jabatan sama dia kan. Iya. Ini ada teka-teki satu ini kan Pak Prabowo bentar lagi mau masuk istana nih. Dulu kan juga mantunya presiden. Yang ngomong Pak Prabowo lah, jangan tanya ke gua. Bukan, enggak, nih pertanyaannya denger dulu, jangan dibantah. Belum selesai. Iya, Anda ini potong terus tentang host podcast ini kan. Umay, Ya, katanya istana tuh serem ya. serem gimana? Banyak makhluk yang agak goib di situ yang berkeliaran. Bener nggak sih itu Umay, mitos Ya, itu? saya nggak ngeliat sendiri, tapi aku dengar dari pernyataan. Salah satunya adalah dari Gus Yahya Stakuf. Oh, Ketua PBNU Itu sekarang. Ketua PBNU itu, Itu bisa juru ditanya bicara itu. presiden. Iya, waktu itu kan dia pernah tinggal di Wisma Negara. Ya istilahnya ngekos di situ lah, ditaruh di situ ada beberapa kamar Pavilion ya. yang dipakai untuk menerima tamu-tamu asing di negara-negara yang katakanlah yang Dunia ketiga ya. yang dunia ketiga, sehingga kita harus nyiapin Wisma Negara itu. Nah karena mungkin kurang dirawat atau kurang dihuni, kurang jarang ditempati orang atau apa itu, singup itu katanya. Apa sih ngop tuh, Singup coba bahasa itu manusianya apa ya? Sangat agak-agak Creepy lah. ya. spooky. uka-uka gitu lah ya. Creepy. Iya. Creepy. Jadi pokoknya Beteni. nggak enak lah, nggak nyaman dia secara spiritual yang dirasakan tuh kayak ada itu, tanya Gus Yahya. Nah yang jelas, ini banyak orang nggak tahu, banyak tikusnya. Oh ya? Banyak tikusnya. Ini tikus dalam arti Sebenarnya. Tikus harafiah. beneran banyak di situ. Istana presiden. Di Wisma Negara. Wisma Negara itu komplek yang Iya, iya, baru aku dari tahu. Setnek. Wisma Negara, terus kemudian apa namanya sebelah sananya Binagraha. Dulu katanya Gus Dur awal-awal sempat tinggal di situ ya, Om ya? Iya, Terus awal-awal. sebelum- Iya. Awal-awal tinggal di situ dulu sebelum di Istana Merdeka. Jadi Gus Dur tinggalnya di situ, terus di Istana Merdeka. Tapi kenapa waktu itu Gus Dur memilih untuk tinggal di Istana Merdeka, Om Wai? Padahal dulu Pak Harto, Pak Habibie itu nggak pernah tinggal di sana. Ya mungkin untuk kepraktisan keamanan aja.
Nggak ada Lagian jawaban rumahnya yang Gus Dur kan, sophisticated. sederhana banget itu. Nggak ada apa masalah feng shui gitu, nggak ada. Iya, apa-apa kliniknya itu gitu. spiritualitas. Itu yang kita mau cari Om soalnya. Boy ini jawaban jangan terlalu Nggak ada. normatif gitu Ya dong. paling ada kalau ada di situ kemudian ya di istilahnya itu dibersihkan istana itu dari singup-singup tadi itu, wingit-wingit tadi itu yang aneh-aneh itu. Siapa yang bersih? Ya ada lah tokoh spiritual. Orang yang baik. kepercayaannya Gus Dur untuk membersihkan Iya, singup-singup tadi singup-singup itu. siapa? Kritik. Hah? Nggak- Dari Ada pakai kiai yang cara apa? memang- Hah? Pakai cara apa? Suhu atau pakai yai atau? Ya pakai kiai. Pak Prabowo, mohon izin Pak Prabowo ini kalau Anda butuh jasa ini bisa kontak Om Boy. Dulu Biar sakti saya nggak? kasih. Dulu sakti nggak ininya Gus Loh Dur? ya, Tukang ya faktanya usir-usir memang ada barangnya. begitu. Di sini ada yang bisa ngelihat gitu-gitu kan. Nah terus kemudian apa namanya yang juga menarik adalah semua sudut-sudut itu diperiksa. Kalau ada sadapan gitu. Oh, itu lebih berbahaya daripada singup Itu lebih ini. gawat, itu singupnya singup itu. Singitnya singit itu. Jadi ditaruh di mejanya ada sadapan diperiksa iya. Kalau enggak di Termasuk hari ruangan- gini. Anda sering nginep kantor nggak dulu, Om Boy? Loh, saya kadang-kadang nginep di kantor saya, di ruangan saya di Binagraha. Ya kan, yang atasnya ruangannya Pak Harto lah, saya di bawah itu. Dulu. Buat presiden itu penting nggak sih ruang privat? Ketika Gus Dur yang membuka ruang istana yang begitu luas. Desakralisasi itu ya Ri, zaman itu. Ya, tiap orang jangankan presiden perlu ruang privat, perlu dong. Makin sempit dong dengan dibuka kayak gitu. Ya, tapi artinya ya tapi bukan berarti ditutup untuk masyarakat yang mau hadir ke sana. Enggak, Kan gini, Om ada Boy. acara untuk Izin Om Boy, dibuka masyarakat. dengan presiden tinggal di istana, artinya dia akan mengizinkan ruang privatnya semakin kecil. Karena keluar kamar pasti sudah ada pas pampres, sudah apa. Oh, iya, Sementara kalau di Ciganjur, let's say kalau Presiden Jokowi sekarang di Wisma Bayur ini, dia punya ruang privat yang cukup luas untuk Memang. Ya, Atau Pak SBY konsekuensi di dari CTS. pejabat jabatan publik kayak presiden gitu ya bagaimanapun harus diawasi. Ya, kalau ke luar negeri juga kamarnya dijaga beberapa orang, baik pas pampres maupun pengamanan setempat. Itu mau tidak mau memang ada hak privat yang memang harus dibatasi betul-betul. Dan Gus Dur yang terkenal bandel dalam tanda kutip ya. Pasti kan nggak terlalu nyaman dengan protokolnya. Oh iya, itu ya sering jadi Beban. agak apa namanya, agak problem itu dalam praktek. gimana tuh? Karena suatu saat itu Gus Dur kan mau bikin acara di Istana Batu Tulis. Waktu itu masih asetnya punyanya negara. Sekarang udah Nah, enggak datang ke situ saya dipanggil. Yuk, kenapa? Itu kok banyak orang di sana. Loh iya, itu prosedurnya seperti itu, Gus. Biasanya kalau mau datang presiden itu ada kepala rumah tangga istana di sana, kemudian dandem dan seterusnya itu pengaman lokal tuh berbaris. Termasuk camat apa itu berbaris untuk nyambut segala macam. Nah, waktu itu perintahnya Bu Mega komplain katanya minta supaya nggak ada sambut menyambut seperti itu. Perintah Gus suruh pulang mereka. Ya saya suruh pulang. Lah ini terserah mau suruh pulang atau enggak terserah dari keputusan presiden dan Bu Mega. Karena setiap kunjungan presiden itu kan ada kunjungan resmi, ada kunjungan setengah resmi, kunjungan setengah inkognito, ada full inkognito. Gus Dur langsung pilih apa? Saya mau full inkognito. Full inkognito. Jadi ya sudah nggak usah disambut-sambut segala macam, suruh pulang mereka, datang. Bahkan tambahin lagi, jangan pakai forerunner, jangan pakai patwal, jangan pakai tulit-tulit katanya. Wah, agak pusing. Terus lagi yuk, aku satu mobil sama Bu Mega. Wah, itu Coba, bahaya sekali. di masa ketika banyak bom bertabuhan di mana-mana waktu itu, ya kan, banyak kerusuhan di mana-mana, itu Gus Dur sama Bu Mega minta satu mobil. Di mana sampai saya kemudian ditelepon sama Panglima TNI Pak Widodo AS. Yuk, aku nggak mau ngambil risiko. Jangan itu, harus beda mobil. Loh ini maunya presiden dan wapres Pak. Kalau nggak percaya Bapak silakan bicara sendiri. Enggak, kowe aja sih ngomong kata itu ya. Ya nggak boleh, beliau maunya begitu. Terus. Akhirnya ya sudah mau berangkat tunggu dulu Gus, masih diatur rangkaiannya. Akhirnya diakalin
tetap dikawal. Artinya patwalnya itu jauh, lampu dimatikan tapi di dalam jarak 1 kilometer. Jadi jauh kelihatan nggak ada orang. Tapi satu mobil Bu Mega sama Gus Dur itu kan bahaya waktu itu kan. Ya, terjadi. Kalau ada apa-apa, apa yang terjadi? Kita nggak Iya, punya dua pemimpin iya. ini kan. Ya gitu-gitu yang sering-sering istilahnya dilanggar oleh Diakali, Gus Dur. ya. Ya, pokoknya Gus Dur kan bilang berkali-kali, yuk presiden yang mengatur protokol, bukan protokol yang ngatur presiden. Wah, Ya wis enak toh, aku tinggal manut. manut Tapi aja, kan yang penting. digamparin sama semua orang Om Boy jadinya kan. Oh iya, tentu saja pengamanan segala macam. Oke. Enggak usah seru-seru keamanan. Emang aku musuhnya siapa gitu kan. Banyak kan. Nah, Om Boy, Tapi ini- itulah cerita masa lalu. Ya, Om Boy, kemarin. terakhir banget ini sebelum Ya. kita tutup ini ya. Gini ya Ria dan Pak Om Boy ya. Ini pesan untuk Pak Prabowo nih. Dan pesan untuk orang-orang yang lagi pengen berusaha. Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari Ya, untuk bisa mengambil hati Pak Terutama Prabowo. soal ini tadi kan. Iya. Ya pada akhirnya ini. Ya, Ya, itu boleh pasti. namanya orang usaha, ikhtiar ya boleh. Ya apa yang menurut Om Boy, saran Om Boy sebagai Tapi mantan ya- orang dalam presiden? Ya nggak usah seru-seru lah. Biasa saja, nggak usah memaksakan kehendak. Nggak usah pakai apa neken-neken. Nggak usah pakai keluar duit, kalau bisa nggak usah gitu loh. Kalau pakai spiritual boleh nggak? Ya boleh aja, itu yang paling enak dan paling murah. Nah, ya. Aduh siapa tahu ya kan. Oh, ya ikhtiar. Iya, oke Ya Om kan? Boy. Janganlah, jangan apa. Nanti kalau udah takdir itu memang untuk Anda akan datang dengan sendirinya, nggak usah khawatir. Masa sih? Oh iya pasti. Ini nggak harus direbut emang. Kekuasaan kan harus direbut. Itu kalau pilpres. Tapi kalau sudah begini, menentuan kabinet kan bukan kekuasaan direbut. Ya tenang aja, udah tunggu. Cap cip cup ya. Oke, Om Boy. Tapi yang penting ya inilah. Apa? Rumusnya kan yang penting Anda berkeringat apa tidak. Ya. Anda berkeringat nggak, berjasa nggak selama itu. Ya kalau Anda nggak ada jasa, jangan harap lah. Kan tapi semua orang bisa merasa berjasa. Ada nggak yang ada jasa tapi kayaknya perilakunya ini akan membuat dia out dari grup? Loh, ya Jasa banyak. ada yang masa berjasa tapi terus kemudian terlalu kelihatan bahwa dia akan Kepengen. paling menentukan, paling pengen, paling dia bisa apa namanya menentukan segalanya, mengalahkan ini segala macam. Janganlah. Ini ada nih kejadian sekarang kayak gini berarti. Pasti ada namanya. Oke, Ya. oke, sampai jumpa.